Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amplexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 26 September hingga tanggal 2 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif ya, atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambillah pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini, dan abaikan bila tidak sesuai dengan kamu ya. Dianggap ini sebagai fun reading, dan perlu kamu ketahui bahwa energi pesan dan ya yang disampaikan maksud saya ya lewat bacaan ini bersifat vice versa, bisa kebalik. Jadi kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu. Oke, ada Six of Swords, Ace of Pentacles, Two of Wands, Two of Cups, Three of Wands, Death and Rebirth, Four of Cups, dan juga Queen of Cups. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Wands dan juga ada Two of Swords. Ada passion, ada kesenangan, ada semangat, ada optimisme gitu ya. Untuk ada rasa kepercayaan diri nih untuk mengikuti karir kamu ya, atau perkembangan karir kamu. Ada semangat di sini, ada optimisme untuk meningkatkan karir, untuk mengambil kesempatan. Manakala ada kesempatan baik nih untuk bisa menabung, untuk bisa menambah uang masuk gitu ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat di sini ada energi yang menghambat kamu, seperti pikiran negatif ya, energi toksik, kekhawatiran ya. Ini bisa berasal dari luar gitu, orang-orang yang mengganggu pikiran kamu ya. Jadi ini membuat kamu jadi nggak konsentrasi, nggak bisa berpikir jernih. Oke, ada beberapa di antara kamu nih ya sedang menunggu sesuatu nih. Ini yang kamu tunggu ini bisa jadi piutang atau bisa jadi panggilan pekerjaan. Kamu sedang menunggu seseorang dari kejauhan ya, bisa jadi ya. Ya, ada yang sedang menunggu panggilan interview. Ya, kesempatan untuk berkarir, kesempatan untuk memperoleh kesempatan membuka bisnis gitu, kesempatan untuk membuka konten lagi gitu ya. Ada yang pengen jadi konten kreator ini, pengen sebenarnya ngebuka konten gitu, tapi kamu menunggu momen yang pas gitu ya, karena ada sesuatu yang menghambat pikiran kamu di sini, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa berpikir jernih ya. Bisa jadi itu dampak dari orang-orang di sekitar kamu ya, jadi kamu nggak bisa konsentrasi gitu ya. Untuk apa juga saya mau mulai sesuatu yang baru kalau misalnya diriku sendiri aja nggak bisa konsen, nggak bisa fokus, malah nanti jadi amburadul, malah apa yang aku kerjakan itu buang-buang waktu. Untuk seperti itu tuh untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, ada nih tawaran, ada pintu rezeki, ada seseorang yang akan membukakan pintu rezeki sama kamu. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ada semacam transaksi jual beli. Beberapa di antara kamu ada nih yang beli barang-barang kebutuhan nih, bisa jadi untuk persiapan perjalanan atau persiapan suatu acara, atau kamu memulai usaha atau bisnis gitu ya. Ada sesuatu yang baru nih yang akan kamu mulai, bisa jadi kehidupan yang baru seperti menikah, atau bisa jadi ini bisnis usaha yang ingin kamu kelola, atau konten yang pengen kamu kelola. Ada Six of Swords, Two of Cups, ada bentuk komunikasi ya, ada semacam interaction antara kamu dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces juga ada di sini ya. Bakalan ada komunikasi dan ada semacam perjalanan, seperti yang saya katakan tadi. Sepertinya kamu menunggu ini seseorang dalam perjalanan, atau rezeki dalam perjalanan untuk kamu raih gitu ya. Ada Two of Wands dan juga Four of Cups ya. Tapi saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada yang ngerasa jenuh ya, bosan, malas ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya semangat gitu ya, tapi karena ada gangguan tadi nih dari luar yang buat kamu jadi nggak konsentrasi, jadinya malas
Ya, kalau misalnya kita belajar, ada aja yang gangguin gitu. Padahal sebenarnya awalnya udah semangat gitu ya. Tapi karena digangguin jadinya ujungnya kesel. Ya, pengen marah nggak bisa, pengen teriak nggak bisa. Terakhirnya malas jadinya ngerjain pekerjaan atau nerusin pekerjaan yang tadi gitu ya. Jadi nggak bersemangat ya kan. Nah, ada two of wands. Ya, jadi di minggu ini beberapa di antara kamu bakalan dihadapkan pada situasi emosional yang dilematis. Pengen menuntaskan pekerjaan, tapi karena ada kendala dari energi toksik di sini nih gitu ya, membuat kamu bisa jadi nggak kamu selesaikan pekerjaan gitu. Jadi seperti merasa bersalah sendiri. Kalau aku misalnya menyelesaikan itu, aku ngerasa self accomplish, aku merasa puas, income aku pun pasti akan mencapai target. Tapi karena ada gangguan, aku nggak bisa juga meneruskan gitu. Jadi situasinya dilematis gitu ya, serba salah gitu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu ini jadi emosionalan gitu ya, jadi mudah marah, sedih gitu ya. Ya, jadi nggak nentu dia emosinya gitu ya. Kapan aku memiliki ketenangan ya? Ya, kapan kira-kira orang-orang yang toksik ini berhenti untuk mengganggu aku semacam gitu. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Capricorn di minggu ini. Ya, ini minggu dimana kamu belajar untuk menghealing diri sendiri ya. Sebenarnya kamu memiliki power yang besar, kamu memiliki kemampuan untuk menghealing diri kamu ya. Ada banyak cara-cara tertentu, cara-cara kreatif yang bisa kamu gunakan untuk menghealing diri kamu, seperti bermeditasi, berdoa gitu ya, melukis, ada juga bernyanyi. Kira-kira apa bentuk metode healing yang pernah kamu lakukan yang berhasil untuk meredam emosi kamu? Coba dilakukan itu yang pernah kamu lakukan sebelum-sebelumnya di minggu ini. Mungkin itu akan lebih efektif ya. Kalau saya lihat dari kartunya ini kan, metode atau cara yang pernah kamu gunakan sebelum-sebelumnya itu bagus gitu untuk menghealing diri kamu. Ya. Oke, saya akan buka klarifikasinya. Ada Ten of Cups, ada Four of Pentacles, Nine of Wands, Queen of Cups, Nine of Pentacles, ada Page of Swords, Nine of Pentacles, dan juga Ace of Swords. Sebenarnya di minggu ini ya, energi toksik itu senantiasa ingin menarik kamu ke belakang gitu, pengen membawa kamu pada nostalgia yang gak menyenangkan, pengen supaya marah atau kamu ke trigger nih, masuk ke lembah hitam semacam gitu ya. Tapi saya ngelihat berdasarkan kartunya di sini ya, karena ada orang yang mengasihi kamu, nge-support kamu, keluarga, pasangan kamu ya. Ini cinta yang tidak terbatas ini ya, penuh dengan perhatian, selalu ada di sana untuk menopang kamu. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus saya lihat ya, dan ini membuat kamu menjadi lebih powerful, lebih percaya diri, lebih berani nih untuk berjalan ke arah terang atau nge-healing diri sendiri, memiliki kemampuan untuk healing gitu ya. Jadi termotivasi dia untuk healing, termotivasi juga untuk berpikir positif ya, termotivasi untuk segera bangkit, nggak malas-malasan. Oke, memang banyak sekali gangguan nih dari luar gitu ya, tapi kujadikan ini sebagai tantangan, kujadikan ini sebagai cobaan, dimana ketika aku berhasil nih ya mengontrol diriku sendiri di tengah-tengah kekacauan pikiran atau di tengah-tengah energi toksik ini, artinya aku udah kebal ya, aku bisa memiliki self control. Jadi dalam kedepannya seberapa besar pun tantangan yang aku hadapi ya, aku akan bisa berhasil keluar dari situasi yang ingin menarik aku ke dalam lembah hitam atau kerugian, sesuatu yang gak baik gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di minggu ini pengen nih ngebeli sesuatu atau ngejual sesuatu gitu ya. Ada semacam transaksi jual beli, tapi ada kekhawatiran di sini. Khawatir beli, ragu-ragu beli gitu ya. Seperti takut nih keuangan nanti gimana ya, manakala ada kebutuhan mendadak gitu ya.
agak sulit ini untuk mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu untuk kebutuhan. Ada semacam kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya, tapi ragu-ragu membeli itu. Ya, kamu sedang menanti adanya di sini gaji ini seperti pendapatan gitu ya. Bisa jadi ini piutang juga. Ada orang yang berutang sama kamu, kamu menantikan itu tuh ya untuk ngebantu finansial kamu, memenuhi kebutuhan kamu ya, atau untuk menuntaskan tanggung jawab di sini ya. Ada Page of Swords ya. Saya ngelihat kamu sepertinya di sini di minggu ini akan mempelajari apa-apa aja yang akan jadi pengeluaran kamu. Semacam ada di sini calculating ya. Berapa penghasilan kamu, berapa pengeluaran, dan kira-kira berapa yang bakalan bisa di save, semacam gitu. Ya, berapa yang bisa dibagikan sama keluarga untuk sebagai bantuan, semacam gitu ya. Ada Ace of Swords dan juga Knight of Pentacles. Ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini karir kamu atau perkembangan karir kamu ini sepertinya kamu ngerasa semua orang memantau kamu gitu ya. Ya, terkadang karena semua kamu ngerasa banyak yang memantau kamu jadi ngerasa kurang enak gitu. Jadi muncul pikiran-pikiran negatif tadi gitu ya. Ya, ujung-ujungnya itu membuat kamu jadi malas bergerak, jadi ragu-ragu. Ya, jadi nggak semangat untuk bekerja gitu ya. Ya, selama kamu memiliki prinsip bahwa tantangan adalah bagian dimana aku sedang diproses menjadi pribadi yang lebih tough, lebih kuat, dan pribadi yang akan bertumbuh menjadi orang yang sukses. Ya, selama kamu memiliki pemikiran seperti itu, ya, kamu akan fokus di sini pada diri kamu sendiri, mengontrol diri kamu, ya, mengembangkan diri kamu, belajar menjadi pribadi yang lebih baik, tidak menuntut orang lain untuk berhenti diam, tidak mengusik hidupmu, tapi kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri, bagaimana kamu mengontrol pikiran kamu, emosi kamu. Ada itu stoic quote ya yang mengatakan seseorang yang gak bahagia itu adalah seseorang yang selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi ini adalah tantangan bagi kamu gitu ya. Kalau kamu selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain, sorry saya celat nih gitu ya, artinya kamu belum bahagia. Nah, apa kira-kira yang harus diperbaiki? Bagaimana caranya supaya aku bisa bahagia? Adalah fokus pada diri sendiri gitu ya. And the best revenge is not to be like your enemy ya. Pembalasan yang sangat luar biasa itu, yang terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh kamu, atau tidak menjadi seperti orang-orang yang selalu ngeganggu hidup kamu, selalu membuat kamu terpecah belah konsentrasinya, fokusnya gitu ya. Ya, intinya adalah di minggu ini kalau mau healing lah, optimalkan healing kamu secara full gitu ya, 100% gitu ya. Stay connected to your spiritual guidance, juga selalu ingatkan diri kamu untuk berpikir realistis ya. Jangan terbawa suasana emosi ketika kamu dealing dengan situasi lingkungan yang toksik ya. Sikapi itu sebagai tantangan. Oh, ketika situasinya seperti ini nih gitu, bagaimana sikapku supaya aku tetap bisa dalam keadaan tenang gitu, tidak terpancing untuk masuk ke lembah hitam tadi. Ya, kalau kamu tidak terpancing ke situ, maka ini rezeki itu akan mengalir. Ya, apa yang kamu nantikan akan kamu peroleh ya, tanpa adanya hambatan. Namun sesuatu yang kamu nantikan di sini seperti rezeki, pekerjaan, piutang, ataupun seseorang dalam perjalanan ini ya,
ini akan hadir di tangan kamu, gak akan ada hambatan gitu. Nah, kalau kamu fokus pada diri kamu sendiri di minggu ini, apapun yang merupakan tugas tanggung jawab kamu, beban yang harus dipenuhi nih, harus dituntaskan, itu bisa selesai semua kalau kamu nggak membuat diri kamu itu nggak ini ya, terafeksi ya, atau enggak ke-trigger nih dari energi-energi toksik dari luar sana gitu ya. Oke, demikian untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.